Master Asset adalah fitur aplikasi Siman yang digunakan sebagai penyedia data atribut aset untuk mendukung kegiatan pengelolaan barang milik negara. Data-data tersebut meliputi identitas aset, riwayat pengelolaan, riwayat pemeliharaan, riwayat pemakai, lokasi aset, serta foto dan dokumen digital. Kelengkapan data master aset sangat diperlukan untuk mendapatkan data tanah dan bangunan yang akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat secara tepat dan efisien dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan barang milik negara, dari mulai perencanaan sampai dengan penghapusan, sertifikasi barang milik negara, dan penyelesaian permasalahan terhadap barang milik negara berupa tanah. Dalam rangka mendukung kegiatan sertifikasi barang milik negara, data yang perlu dilengkapi dan diupdate dalam master aset tanah adalah dokumen kepemilikan, detail luas dan jumlah bidang tanah, SBSK, fasilitas, foto, lokasi, status hukum, data bangunan yang dibangun di atas tanah, dokumen KIB, dan data SPM. Data master aset tersebut dilengkapi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau SIMAN. Simak caranya ya. Pertama, login pada aplikasi SIMAN pengguna. Masukkan user satker yang digunakan, pilih opsi pengguna, kemudian pilih koordinator UAKPB. Selanjutnya, klik plugin master aset. Pastikan fitur master aset telah menggunakan plugin terbaru. Plugin master aset dapat diunduh melalui situs aplikasi SIMAN. Untuk mengupdate data master aset tanah, klik menu tanah, kemudian pilih aset tanah yang akan diupdate datanya. Pastikan kode barang aset sudah sesuai. Jika belum sesuai, silakan koreksi kode barang pada aplikasi Sakti atau Simak. Pada tab detail, pastikan keterangan lokasi, luas tanah, dan status penggunaan sudah sesuai. Jika masih ada yang belum sesuai, silakan lengkapi pada kolom yang tersedia. Pada tab dokumen, lakukan pengisian data dokumen tanah dengan klik tambah untuk mengisi data dokumen tanah, atau edit untuk mengupdate data dokumen tanah yang sudah ada. Kategori dokumen kepemilikan tanah yang pertama adalah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Lembaga. Untuk tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Lembaga yang menguasai. Kedua, bersertifikat atas nama Kementerian Lembaga. Untuk tanah yang sudah bersertifikat namun masih atas nama Kementerian Lembaga dalam hal ini Satuan Kerja, maupun atas nama Satuan Kerja. Ketiga, bersertifikat atas nama pihak ketiga. Untuk tanah yang sudah bersertifikat namun masih atas nama pihak lain. Lengkapi form dokumen kepemilikan tanah dengan mengisi kolom atas nama dengan nama pemegang hak pada sertifikat. Kolom instansi penerbit diisi sesuai dengan nama BPN atau kantor pertanahan yang telah menerbitkan sertifikat. Isi luas bidang sesuai luas yang tertera pada sertifikat tanah. Kolom keterangan dapat diisi dengan informasi yang berkaitan dengan aset tanah, seperti tanah dalam sengketa maupun permasalahan lain yang dapat menghambat proses sertifikasi. Pada satu aset tanah dapat diunggah lebih dari satu jenis dokumen kepemilikan. Untuk aset tanah yang memiliki lebih dari satu bidang tanah, unggah dokumen untuk setiap bidang tanah yang ada. Untuk tanah tidak bersertifikat, kolom keterangan dapat diisi dengan penyebab tanah belum bersertifikat, seperti aset tanah masuk dalam daftar indikatif, tanah dalam sengketa, masuk kawasan hutan, atau permasalahan hukum lainnya. Kemudian, unggah dokumen perolehan atau dasar kepemilikan tanah berupa akta jual beli, pengadaan hak, atau bukti kepemilikan lainnya. Pada tab foto, unggah file sesuai dengan format yang sudah ditentukan.
Pada tab SBSK, lakukan pengisian koefisien dasar bangunan sesuai dengan peraturan daerah pada wilayah aset tersebut, kemudian klik simpan. Selanjutnya, untuk tab batas dan GPS, lakukan pengisian data batas tanah, bentuk tanah, peruntukan tanah, topografi kontur, elevasi, aksesibilitas, dan isi koordinat pada kolom GPS. Jika belum tersedia data koordinat, lakukan pencarian pada Google Maps, kemudian salin koordinat pada kolom GPS. Pada tab bangunan, lakukan pengisian data bangunan yang terdapat di atas tanah sesuai dengan kepemilikan bangunan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Untuk bangunan milik Satker sendiri, pastikan terlebih dahulu bahwa data pada master aset bangunan sudah benar. Pilih jenis bangunan dengan cara klik cari aset, kemudian pilih bangunan yang sesuai. Untuk bangunan milik Satker lain, lakukan pengisian form daftar bangunan terkait kode Satker, kode barang, dan NUP. Untuk bangunan milik pihak ketiga, pastikan luas bangunan dan luas dasar bangunan sesuai ukuran yang sebenarnya. Kemudian, lengkapi form kepemilikan bangunan milik pihak ketiga. Pada tab fasilitas, lakukan pengisian ketersediaan fasilitas penunjang berupa listrik, air, telepon, gas, saluran limbah, dan fasilitas lainnya yang berada pada area aset. Pada tab status hukum, pengisian form hanya dilakukan apabila terdapat sengketa terhadap tanah. Kosongkan form jika tanah tidak dalam sengketa. Pada tab dokumen KIB, lakukan pengisian form nomor dokumen dan tanggal dokumen. Kemudian, unggah file hasil dari cetak KIB yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh kuasa pengguna barang. Pada tab SPM, lakukan pengisian form atas data SPM tanah yang bersangkutan, lalu klik simpan. Monitoring sertifikasi tanah dapat dilihat melalui situs aplikasi Siman. Selain master aset tanah, data pada master aset bangunan juga harus dilengkapi. Data-data tersebut berupa dokumen kepemilikan, detail data bangunan, SBSK, fasilitas, foto, lokasi, status hukum, data ruangan, asuransi, dokumen KIB, dan data SPM. Untuk melengkapi data master aset bangunan, klik menu bangunan gedung, kemudian pilih bangunan yang akan diupdate datanya. Pada tab detail, pastikan keterangan lokasi, luas bangunan, status penggunaan, dan keterangan lainnya sudah sesuai. Bila masih terdapat yang belum sesuai, dapat langsung dilengkapi pada kolom yang tersedia. Pada tab foto, unggah file sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Untuk tab batas dan GPS, lakukan pengisian data batas tanah, bentuk tanah, peruntukan tanah, topografi kontur, elevasi, aksesibilitas, dan isi koordinat pada kolom GPS. Pada tab dokumen, lakukan pengisian data dokumen kepemilikan bangunan pada form yang tersedia. Kemudian, unggah dokumen kepemilikan. Pada tab SBSK, lakukan pengisian komposisi jumlah pegawai, kemudian pilih opsi pelayanan publik apabila kantor melakukan pelayanan, dan isi rata-rata jumlah pengunjung perharinya. Setelah itu, pilih jenis gedung kantor, lalu klik simpan. Pada tab ruangan, lakukan pengisian dengan terlebih dahulu menginput data per lantai. Input data lantai dilakukan dengan klik tambah lantai, kemudian isi form nomor lantai, foto, dan keterangan. Setelah itu, input data ruangan dengan klik tambah ruangan, kemudian isi form yang tersedia. Input data lantai dan data ruangan satu persatu dan pastikan seluruh data lantai dan ruangan telah terekam dalam master aset. Pada tab fasilitas, lakukan pengisian ketersediaan fasilitas bangunan berupa listrik, air, telepon, gas, saluran limbah, dan fasilitas lainnya yang tersedia. Pada tab dokumen KIB,
Lakukan pengisian form nomor dokumen dan tanggal dokumen. Kemudian, unggah file hasil dari cetak KIB yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh kuasa pengguna barang. Pada tab status hukum, pengisian form hanya dilakukan apabila terdapat sengketa terhadap tanah. Kosongkan form jika tanah tidak dalam sengketa. Pada tab asuransi, lakukan pengisian data asuransi bangunan yang telah diajukan dan telah memperoleh polis asuransi. Pada tab SPM, isi form atas data SPM bangunan, kemudian klik simpan. Ayo lengkapi data master aset untuk mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang lebih baik.